Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulul muallifu rahimahullah, An Buraidah rahimahullah yaqul, hadis nomor ke-18, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya daripada Buraidah rahimahumullah yaqulu, ia berkata, Ja'a Salmanul Farisiyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal madinata bima'idatin 'alaiha rutabun. Ja'a Salmanul Farisi, datang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina qadimal madinata, sewaktu ia datang ke Madinah. Sayyidina Salman ini seorang sahabat dari Persia, orang Farisi. Kalau sekarang ini mungkin Iran gitu ya. Seorang Persia yang sebelumnya beragama orang Persia, agama Zoroaster, Zaradasht gitu kan ya. Tapi ada kecenderungan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, karena dia tidak menemukan kebenaran itu dalam ajaran-ajaran Zoroaster. Sehingga dia sempat menjadi Nasrani, terakhir sempat menjadi Yahudi. Nah, dari orang-orang Yahudi inilah kemudian dia mendengar cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa telah muncul sekarang ini seorang yang dikabarkan dalam kitab-kitab Taurat bahwa dialah Nabi terakhir. Dan orang Yahudi yang kemudian ternyata membeli Sayyidina Salman ini dan memperhambakannya. Dahulu itu hamba sahaya itu kayak barang, dijual di pasar-pasar. Jadi kalau saya punya hamba, apalagi kalau badannya kuat, lantas saya membutuhkan uang, tinggal bawa ke pasar, akan menjadi rebutan orang. Nah, salah satu yang kemudian menjual dirinya, memperhambakan dirinya adalah Sayyidina Salman. Dia dibeli oleh seorang Yahudi karena dia tahu bahwa orang Yahudi ini sering mondar-mandir bawa dagangan ke Mekah. Sehingga dengan cara seperti itu dia bisa sampai ke Mekah dan bisa sampai di Madinah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Yahudi itu sudah memberitahukan kepada dia tentang tanda-tanda Nabi terakhir yang dikabarkan dalam kitab Taurat itu. Nah, di antara tanda yang diberitakan kepada dia, yang pertama bahwa itu Nabi terakhir tidak memakan sedekah. Di Rasulullah itu Nabi terakhir tidak memakan sedekah. Tapi kalau engkau hadiahkan kepadanya, dia makan. Intinya dia tidak memakan sedekah, tapi memakan hadiah. Terus dikatakan bahwa di pundaknya itu, di punggungnya, di bahunya, di tengah-tengahnya ada tanda-tanda kenabian. Nah, sesampainya di Madinah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Salman pun menguji apakah ada pada pribadi ini yang mengaku nabi itu tanda-tanda yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi dari kitab Tauratnya. Jadi sini katakan Ja'a Salmanul Farisi, datang sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina qadimal Madinata,
sewaktu Nabi SAW atau sewaktu dia datang ke Madinah bimaidatin, dengan suatu maidah itu tempat makanan, dengan suatu tempat makanan, alaiha rutabun, yang di tempat makanan itu ada rutab. Rutab itu korma muda, ya, korma yang masih muda belum masak, itu namanya rutab. Fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Salman meletakkan bejana yang ada makanannya itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Salman, ma hadza?" Wahai Salman, apa ini? Faqala, lalu Sayyidina Salman berkata, "Sadaqatun 'alaika wa 'ala ashabika." Ini adalah merupakan sedekah untukmu dan untuk sahabat-sahabatmu. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Irfa'ha, angkat. Fa inna la na'kulus sadaqata." Karena sesungguhnya kami, kata Rasulullah SAW, tidak memakan sedekah. Angkat itu. Qala, berkata Sayyidina Salman, farafa'aha. Maka Sayyidina Salman pun mengangkatnya. Faja'a al-ghada. Lalu kemudian besoknya Sayyidina Salman datang lagi bimithlihi, dengan bejana yang serupa, yang ada isinya makanan. Fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Sayyidina Salman meletakkan bejana tersebut baina Rasulillah SAW, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah berkata, "Ma hadza ya Salman?" Apa ini wahai Salman? Faqala, lalu Sayyidina Salman berkata, "Hadiyatul laka." Ini adalah hadiah untukmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, "Ubsutu." Abadnya ubsutu, hampar, dan datang semuanya untuk makan. Yani ubsutu itu kinayah atau perintah untuk menghampar makanan. Silahkan ambil, begitu maksudnya. Bas itu menghampar. Wal arda bisata, gitu kan ya. Menghampar. Maksudnya hamparkan tanganmu, ulurkan untuk mengambil makan. Artinya intinya silahkan makan. Silahkan makan. Ini sudah tanda yang pernah diketahui oleh Sayyidina Salman dari pemberitaan orang-orang Yahudi dari kitab Tauratnya, bahwa dia tidak memakan sedekah, tapi dia memakan hadiah. Lalu thumma nadhara ilal khatami, lalu setelah itu Sayyidina Salman melihat kepada tanda-tanda khatamun nubuwah ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada fa'amana. Maka dia pun beriman, fa'amana bihi, lalu kemudian dia beriman dengannya. Wa kana, dan sebelumnya Sayyidina Salman itu lil Yahudi, dia ada menjadi hamba dengan orang-orang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu Rasulullah membeli Sayyidina Salman bikadha wa kadha dirhaman, dengan demikian dirham, segini dirham, tidak disebutkan angkanya, bikadha wa kadha dirhaman, dengan sedemikian atau sebegini dirham. Ala ayyaghrisa nakhlan, tapi jumlah itu bukan diambil cash, karena Sayyidina Salman tentu tidak punya rumah. Senilai itu dibayar dengan bekerja kepada Rasulullah SAW, menahan pokok korma. Biasalah dalam kehidupan kita seperti itu. Faya'malu Salmanu fihi hatta tut'im.
Maka bekerjalah Sayyidina Salman untuk menanam pohon korma itu hatta tut'im, sehingga pohon korma itu berbuah dan bisa dimakan buahnya. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Rasulullah ikut bekerja, maka Rasulullah pun menanam an-nakhila, pokok korma itu, illa nakhlatan wahidatan, kecuali satu batang pohon nakhlah. Semuanya itu Rasulullah yang meletakkannya, kecuali satu pokok korma. Illa wahidatan gharasaha Umar, yang satu itu ditanam oleh Umar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian setelah tiba saatnya berbuah, fahamalatin nakhlatu min amiha. Lalu semua pokok-pokok korma itu di tahun berbuahnya itu berbuah semuanya. Semuanya, walam tahmil an-nakhlatu, kecuali satu pokok korma tidak berbuah, semuanya berbuah kecuali satu pokok korma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma sya'nu hadhihi an-nakhlah?" Kenapa? Ada apa yang terjadi terhadap korma ini? Yang satu ini kok tidak berbuah? Faqala Umaru, maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana gharastuha." Korma yang tidak berbuah itu aku yang menanamnya. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian pokok korma itu dicabut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fagharasaha, lalu kemudian dia menanamnya kembali, fahamalat min amiha. Lalu kemudian di tahun berikutnya di mana musim korma berbuah, korma yang tadinya tidak berbuah itu kembali berbuah. Hadis ini oleh Imam Al-Albani dihukumi bahwa hadis hasan. Hadisnya hadis hasan, tidak dhaif tapi juga tidak sahih. Hadis hasan itu adalah hadis yang derajatnya sama dengan hasan, cuman perawinya tingkat kethiqahannya itu lebih rendah berbanding dengan hadis yang sahih. Tapi masih dalam kategori hadis yang layak untuk dijadikan dalil, seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita baca dari kisah-kisah seperti ini setidak-tidaknya semakin memberikan kepada kita pengetahuan tentang seperti apa tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang keturunan Rasulullah itu, jadi kalau mau menguji ada orang ini yang mengakui dirinya Habib, kan Habib itu kan dikatakan masih keturunan Nabi. Nah, uji dia, kasih dia sedekah. Kalau dia ambil berarti Habib tak benar itu, karena keturunan Rasulullah SAW itu tidak boleh makan sedekah. Nah, jadi kalau kasih hadiah, kasih sedekah, zakat, infak, sedekah gitu kan kepada dia tidak akan makan kalau dia Habib betul-betul. Tapi kalau dia ambil berarti dia Habib gadungan. Imma Habib gadungan atau Habib jahil. Karena Rasulullah SAW dia beserta dengan keturunannya tidak boleh memakan sedekah. Seperti itu. Demikian ikhwan yang berbahagia, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.